Seri kedua Pendekar Empat Alis. Bandit Penyulam. Karya Hulung. Bab 10. Jatuhnya Sang Bandit. Ajaib, orang yang berdiri di pintu itu tidak lain dan tidak bukan adalah Lu Xiaofeng, bukan Lu si tiga telur, bukan pula Lu si babi kecil, tapi Lu Xiaofeng. Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di sini? Jin Jiuling hampir tidak mempercayai matanya sendiri, ini benar-benar tak masuk di akal. Sedemikian terperanjatnya Jin Jiuling sehingga ia mengajukan sebuah pertanyaan yang benar-benar bodoh. Seharusnya kau sudah pergi sejauh 400 km dari tempat ini. Seharusnya begitu. Lu Xiaofeng menjawab. Aku telah menerima surat ini dari Nanhai. Jin Jiuling menatap tabung bambu di tangannya. Aku tahu. Kau tahu? Merpati itu memang dilatih olehmu, dan kaulah yang memberikannya pada Meng Wei. Cap dan kertas di mana surat itu tertulis pun semuanya asli. Tapi kali ini merpatinya bukan dilepaskan oleh Meng Wei. Jin Jiuling tidak mengerti. Apakah surat itu berbunyi, lu telah lewat di sini, menuju ke arah barat? Bagaimana kau tahu? Lu Xiaofeng tertawa. Tentu saja aku tahu, aku yang menuliskan surat itu. Jin Jiuling semakin terperanjat. Kau yang menulisnya? Kapan kau menulisnya? 2 malam yang lalu. Lu Xiaofeng tersenyum dan menjelaskan. 2 malam yang lalu, aku pergi menemui Meng Wei untuk memintanya menuliskan sebuah surat untukmu, yang memberitahumu untuk bertemu denganku di markas Lama Raja Ular. Setidaknya kau tentu tahu hal itu. Jin Jiuling mengangguk. Waktu ia menuliskan surat tersebut malam itu, aku melihat tulisan tangannya. Tulisan itu sama sekali tidak sukar untuk ditiru. Karena tulisan tangannya memang terlalu jelek, sebenarnya sukar untuk menirukan tulisan tangan yang bagus, tapi tulisan tangan yang buruk tentu lain ceritanya. Wajah Jin Jiuling tampak membiru. Malam itu, aku memberikan burung merpati itu kepada salah seorang temanku di Nanhai dan memintanya untuk melepaskannya sore hari ini. Ia tersenyum penuh kemenangan dan menerangkan. Karena aku tahu bahwa setelah kau bertemu denganku, kau tentu akan mencari-cari alasan untuk membuatku pergi sehingga kau akan mendapatkan kesempatan untuk membunuh nyonya pertama Gongsun. Kau tahu bahwa aku akan menyuruh Meng Wei untuk menunggu dan memberikan informasi padaku tentang keberadaanmu? Jin Jiuling bertanya. Aku memang sempat pergi ke Nanhai dan Meng Wei adalah kepala ular di sana. Apalagi kau merupakan orang yang selalu amat teliti dan berhati-hati. Jika aku tidak pergi, bagaimana mungkin kau memulai aksimu? Tapi tempat ini memang cukup rahasia dan terpencil. Lu Xiaofeng memotong. Aku sendiri sukar untuk menemukannya. Jadi siapa yang membawamu ke sini? Merpati itu. Jin Jiuling tak sanggup bicara lagi. Di angkasa, tabung bambu itu akan mengeluarkan suara siulan. Sejak tengah hari, aku telah menunggu di atas atap rumah. Aku tahu kalau burung merpati itu tentu akan dapat menemukanmu. Untunglah, ilmu meringankan tubuhku tidak terlalu jelek. Wajah Jin Jiuling berubah-ubah warna dari biru ke hijau. Ia melirik pada nyonya pertama Gongsun, lalu pada Lu Xiaofeng. Kalian berdua yang merencanakan ini? Terkejut? Lu Xiaofeng tersenyum. Kapan kau mulai mencurigaiku? Aku benar-benar mulai curiga sejak hari terbunuhnya Raja Ular. Mengapa? Kau ingat waktu kita menemukan mayatnya, lampu tidak menyala di pavilionnya. Jin Jiuling mengangguk, tapi tidak mengerti kenapa hal itu disinggung-singgung. Jika lampu tidak dinyalakan, maka artinya Raja Ular terbunuh sebelum malam tiba, yang berarti ia terbunuh sebelum ia merasa perlu untuk menyalakan lampu. Jin Jiuling merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin. Ia tidak pernah menyangka kalau petunjuk kecil ini akan menjadi titik balik seluruh kasus tersebut. Jika nyonya pertama Gongsun benar-benar mengundangnya untuk bertemu di Taman Barat, lalu mengapa si nyonya malah pergi ke tempatnya dan membunuhnya sebelum itu? Lu Xiaofeng meneruskan. Itulah sebabnya aku kemudian sadar bahwa orang yang membunuh Raja Ular tentulah orang lain. Dan menurutmu orang itu mungkin aku? Aku tidak yakin, tapi aku cukup yakin kalau Raja Ular bekerja untukmu. Mengapa? Karena hanya kau yang bisa mengendalikan dia, karena waktu ia pergi mencari peta istana untukku, ternyata ia mendapatkannya dengan amat mudah, dan peta itu pun terlalu rinci.
Orang jalanan atau ketua para penjahat tidak mungkin sehebat itu, kecuali kalau ia telah bersekutu dengan komandan istana. Bibir Jin Jiuling menjadi putih seperti abu, keningnya telah penuh dengan keringat dingin. Pita sutera yang kau gunakan untuk mencekik Raja Ular hingga mati tentu diharapkan akan mengarah pada nyonya pertama Gongsun, tapi pita itu malah menjadi alibinya yang sempurna dan membebaskannya dari segala macam tuduhan. Mengapa? Karena waktu aku bertarung dengannya, aku telah memotong setengah bagian pita yang terikat di pedangnya. Pita sutera seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa kau temukan kapan saja, dan dalam jangka waktu seperti itu dia tentu belum sempat menemukan yang baru. Jin Jiuling tidak bisa berkata apa-apa. Satu lubang kecil bisa menyebabkan seluruh bendungan hancur. Lu Xiaofeng menarik nafas. Apalagi ada lebih dari satu lubang pada rencanamu. Untuk ketiga kalinya, Jin Jiuling bertanya, mengapa? Mempersiapkan 2 buah kamar itu adalah gagasanmu yang jenius, tapi kau melupakan satu hal. Apa itu? Setiap orang memiliki aroma yang khas. Seandainya pakaian-pakaian itu benar-benar telah dikenakan oleh nyonya pertama Gongsun, tentu setidaknya masih ada aromanya yang tertinggal. Banyak orang yang mengatakan bahwa aku adalah seorang wanita yang amat harum. Nyonya pertama Gongsun menambahkan dengan genit. Kau selalu berusaha menjauhkan Hua Menlou dari segala urusan ini, mungkin karena kau khawatir kalau dia menyadari kenyataan ini. Tapi kau tentu tidak tahu kalau aku pun bisa menirukan dia. Lu Xiaofeng tersenyum dan meneruskan. Sekarang, bila aku memandang pada sesuatu, aku tidak hanya melihat dengan mataku, aku pun akan mencium dengan hidungku. Itulah sebabnya banyak orang yang mengatakan bahwa dia seperti seekor anjing pemburu. Nyonya pertama Gongsun bergurau. Kau sengaja membuat kotak kayu berisi pesan itu dan kemudian sengaja terkena racun supaya aku pergi seorang diri, itu juga sebuah taktik yang jenius. Tapi sayangnya lagi, kau lupa sesuatu. Sekarang, Jin Jiuling hanya bisa mendengarkan. Meng Wei adalah jenis orang yang kasar luar dan dalam, ia bahkan tidak tahu Xiao Zuan, bagaimana mungkin ia bisa mengenali tulisan kuno di kotak itu? Di samping itu, setelah kau terkena racun, ia tidak tampak cemas. Tidakkah kau merasa hal itu sangat ganjil? Apalagi, ia pun memiliki uang yang terlalu banyak. Nyonya pertama Gongsun menambahkan. Ia bisa mengumpulkan uang 100.000 tael perak hanya dalam sekejap mata. Aku coba berhitung-hitung, dengan upahnya sekarang, jika ia tidak makan apa-apa, tidak minum apapun, atau tidak membelanjakan 1 sen pun untuk membeli sesuatu, ia masih perlu waktu kira-kira 50 atau 60 tahun untuk menabung uang sebanyak 100.000 tael perak. Hehe, kau benar-benar pandai berhitung, ya. Nyonya pertama Gongsun berkata sambil tersenyum. Walaupun begitu, aku masih belum yakin, karena jika Nyonya Su berkata bahwa sulaman mawar itu dibuat oleh seorang wanita, maka tentulah itu hasil karya seorang wanita, maka apa yang kau lakukan? Jin Jiuling akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan bertanya. Maka aku mengeluarkan kain satin merah itu dan mengamatinya dengan teliti untuk beberapa lama. Kain satin merah itu dicuri oleh Si Kong Sai Sing, lalu dibawa ke biara masih senja oleh Subing, diletakkan di depan patung, tapi akhirnya jatuh juga ke tangan Lu Xiaofeng. Aku mengamatinya selama 2 jam penuh sebelum aku akhirnya menemukan rahasiamu. Apa yang kau temukan? Aku menemukan bahwa pada salah satu kelopak bunga mawar itu benangnya tidak tersulam dengan rapi seperti pada yang lain. Kelopak bunga itu disulam dalam 2 lapisan, maka jika kau melepaskan benang lapisan pertama, di bawahnya masih ada 1 lapisan lagi. Ia tersenyum dan meneruskan. Waktu orang lain melihatmu sedang menyulam mawar ini, sebenarnya kau hanya membuka sulaman lapisan pertama saja. Itulah sebabnya, walau sulaman mawar itu hasil karya seorang wanita, tapi si bandit penyulam ternyata seorang laki. Laki. Ada lagi. Satu hal lagi, kau seharusnya tidak menculik Subing. Mengapa? Jin Jiuling bertanya untuk keempat kalinya. Karena aku kemudian menemukan bahwa baru-baru ini Subing telah menjadi adik ke-8 Nyonya pertama Gongsun. Walaupun Nyonya pertama Gongsun adalah si bandit penyulam yang sebenarnya, ia tidak akan pernah mengganggu adik ke-8-nya. Bagaimana kau tahu kalau dia adalah adik ke-8-ku? Nyonya pertama Gongsun bertanya. Aku tidak mengerti. Karena tangan itu. Tangan apa?
Nyonya pertama Gong Sun tampak bingung. Tangan Sun Song. Lu Xiaofeng menjelaskan. Subing membacok putus tangan Sun Song, tapi tangan itu kemudian muncul lagi di kamar Subing. Tangan itu jelas tidak mungkin merayap sendiri ke sana, dan selain dari kakak beradik sepatu merah, tidak ada orang yang akan membawa-bawa tangan orang lain yang telah dipotong oleh mereka. Jadi waktu kau melihat kantung adik ketiga yang penuh dengan hidung, kau teringat pada tangan itu? Lu Xiaofeng mengangguk. Dia baru saja bergabung dan lupa kalau setiap orang harus membawakan sesuatu setiap tahunnya, ia meneruskan. Ketika ia teringat, ia lalu pergi kembali dan memungut tangan itu. Tapi malang baginya, ia pergi dengan begitu tergesa-gesa sehingga ia lupa untuk membawanya lagi. Ia menarik nafas dan meneruskan. Waktu aku bertanya padanya bagaimana tangan itu bisa muncul di kamarnya, ia pura-pura tidak tahu kalau aku sedang membicarakan apa, karena ia tidak ingin aku tahu tentang hubungan antara kalian dan dia. Tapi kau bisa menebaknya. Saat aku mendengarmu berkata, adik ke-8 tidak akan datang, barulah aku kemudian tahu bahwa adik ke-8 tentu dia. Alasan-alasan ini semua hanyalah dugaan belaka. Jin Jiuling tiba-tiba menyeringai. Alasan-alasan ini semua memang hanya dugaan belaka, tapi bagiku, ini sudah cukup. Lu Xiaofeng menjawab. Benarkah? Ada cukup banyak alasan, tapi tidak cukup bukti. Itu karena kau tidak memiliki satupun bukti. Itulah sebabnya aku harus membuatmu mengakui sendiri semua itu, itulah sebabnya aku harus melakukan rencana, pergi menemui ajal dan kembali, ini. Mengapa? Karena aku faham bahwa hanya bila kau tahu kalau rencanamu telah berhasil, nyonya pertama Gong Sun akan mati, barulah kemudian kau akan menceritakan hal yang sebenarnya di hadapannya. Itulah sebabnya aku sengaja menempatkan dirinya dalam situasi yang kritis dan membuatmu berpikir bahwa ia pasti akan mati. Rencana ini memang efektif, tapi akulah orangnya yang harus menderita. Nyonya pertama Gong Sun memberi komentar sambil tersenyum sedih. Aku tidak pernah pergi ke tempat yang begitu terpencil seperti ini dalam hidupku. Tapi bagian yang terpenting adalah kami tidak boleh membiarkanmu tahu tentang hal ini, kami tidak boleh membuatmu curiga kalau kami sebenarnya bersekutu. Lu Xiaofeng meneruskan. Tapi ada seseorang yang menjadi kaki tanganmu di antara adik-adikku. Karena itu kami terpaksa bersandiwara sedikit di hadapan mereka. Saat ini pun mereka tidak tahu kalau aku pergi karena keinginanku sendiri, bukan karena aku kalah darimu. Lu Xiaofeng tersenyum. Nyonya pertama Gong Sun meliriknya. Tidak perlu tersenyum. Ia memperingatkan. Suatu hari nanti, kita akan bertanding ulang, tetap 3 babak, untuk menentukan sekali lagi siapa yang lebih baik, kau atau aku. Tentu saja kau, aku hanya orang tolol. Kau memang amat bodoh, aku pun berpikir begitu. Tapi kau masih punya satu sifat yang baik. Aku punya sifat yang baik? Tentu saja, nyonya pertama Gong Sun menjawab dengan main-main. Kadang-kadang, entah apa sebabnya, tiba-tiba kau berubah menjadi cerdas. Aku sendiri pun sangat bingung. Lu Xiaofeng menarik nafas. Bukan kau yang bingung, tapi orang lain. Nyonya pertama Gong Sun tersenyum dan melirik Jin Jiuling dari sudut matanya. Contohnya orang ini, dia tentu sedang bingung memikirkan kenapa kau tiba-tiba menjadi cerdas. Lu Xiaofeng tertawa. Jin Jiuling tak tahan untuk tidak menarik nafas panjang-panjang. Aku benar-benar meremehkanmu. Mungkin aku. Lu Xiaofeng hendak menjawab tapi Jin Jiuling memotongnya. Selama ini aku menganggapmu sebagai seorang sahabat, aku mengira kau orang yang baik. Tidak kusangka kau ternyata bersekutu dengan si bandit penyulam dan berusaha mengkambing hitamkan diriku. Lu Xiaofeng berhenti tertawa dan ia memandang Jin Jiuling dengan kaget, seolah-olah ia tidak pernah melihat laki-laki ini sebelumnya. Sayangnya, tidak peduli dusta apapun yang kalian katakan tentangku, itu tidak akan berhasil. Jin Jiuling meneruskan dengan wajah yang kaku. Aku telah menjadi abdi masyarakat sejak usia 13 tahun dan selama 30 tahun bekerja tidak pernah melakukan satupun hal yang melanggar hukum. Tidak peduli apapun yang kalian tuduhkan padaku, tidak ada orang yang akan percaya pada kalian. Tapi kau barusan telah mengaku. Apa yang kuakui? Lu Xiaofeng seperti tercekik. Saat ini, ia masih tidak memiliki satupun bukti. Tentu saja Jin Jiuling pun melihat hal ini.
Mengapa aku mengaku sebagai si bandit penyulam? Siapa yang cukup bodoh untuk melakukan hal itu? Jika kalian berdua mengatakan itu pada orang lain, mereka akan tertawa sampai gigi mereka copot. Ia meneruskan dengan dingin. Di samping itu, dari Yang Cheng hingga Nanhai, setiap pemburu hadiah tahu bahwa nyonya pertama Gong Sun adalah si bandit penyulam. Walaupun kalian berdua membunuhku sekarang, pemerintah tetap akan memburu kalian hingga ke setiap ujung dunia. Kalian tidak bisa kabur. Lu Xiaofeng menarik nafas. Tampaknya kau menang satu babak lagi. Ia tersenyum murung. Kebajikan selalu menang atas kejahatan, jaring-jaring keadilan tidak memiliki celah, jalan yang benar akan tetap abadi. Sebaiknya kalian berdua ikut denganku ke pengadilan dan menurut saja untuk ditahan. Kebajikan selalu menang atas kejahatan, yang benar akan tetap abadi. Lu Xiaofeng menarik nafas. Tak disangka kau benar-benar memahami arti kata pepatah ini. Tentu saja aku faham. Jika begitu, maka kau seharusnya tahu bahwa tidak peduli apapun tipuan yang kau lakukan, itu semua tidak berguna. Aku tidak. Kali ini giliran Lu Xiaofeng yang memotongnya. Kau mengira hanya kami berdua yang mendengarkan percakapan ini? Ekspresi wajah Jin Jiuling tampak berubah tapi pulih kembali dengan cepat. Aku tidak tuli, jika ada orang lain di sekitar sini, mereka tidak bisa bersembunyi dariku. Aku tahu kalau telingamu amat tajam. Satu-satunya sebab kenapa kau tadi tidak mengetahui kedatanganku adalah karena kau terlalu senang pada dirimu sendiri. Malah, jika aku membawa orang-orang dalam jarak 15 m dari sini, mereka tidak akan dapat bersembunyi darimu. Jin Jiuling mendengus dengan angkuh. Dan kau juga tahu bahwa jika seseorang berada lebih dari 15 m dari sini, maka tidak mungkin bagi mereka untuk mendengar apa yang kau ucapkan tadi. Tapi Lu Xiaofeng tidak membiarkan Jin Jiuling menjawab sebelum meneruskan. Sayangnya orang-orang ini berbeda dari orang-orang biasa. Oh, telinga orang-orang ini bahkan lebih tajam dari telingamu, walaupun kau tidak bisa mendengar mereka, mereka bisa mendengarmu. Mata Lu Xiaofeng tampak bersinar-sinar ketika ia meneruskan, sambil menekankan setiap patah katanya. Karena mereka semua buta. Telinga orang buta selalu jauh lebih tajam daripada telinga orang normal. Ekspresi wajah Jin Jiuling tampak berubah lagi. Lu Xiaofeng tertawa. Kalian bisa keluar sekarang. Ia berseru. Di antara suara tawanya, bunyi gemeresik genteng atap bisa terdengar saat 3 orang wanita berbaju hijau, sambil membimbing 3 orang laki-laki buta, melompat turun dari atas atap dan berjalan masuk. Sekilas pandang, ketiga wanita itu tampak serupa. Tapi bila diamati dengan teliti, orang akan tahu bahwa mereka sedang menyamar. Mereka, tidak lain dan tidak bukan, adalah 3 sosok bayangan yang melesat keluar dari pavilion saat babak terakhir pertandingan antara Lu Xiaofeng dan nyonya pertama Gong Sun. Di antara 3 orang laki-laki yang mereka bimbing, yang satu memiliki 3 bekas luka di wajahnya yang berwarna ungu, yang satu lagi memiliki tulang pipi yang amat menonjol dan sangat berwibawa, sementara yang terakhir adalah seorang laki-laki tua yang tampak sakit-sakitan dan mengenakan pakaian sutera yang mewah. Waktu ia melihat ketiga laki-laki ini, Jin Jiuling merasa seluruh tubuhnya menjadi kaku. Tentu saja ia mengenali 3 orang ini. Ia telah membutakan mereka bertiga, Chang Mentian, Jiang Chongwei, dan Huai Fan. Wajah Jiang Chongwei tampak membiru karena murka. Aku telah mengenalmu selama berpuluh-puluh tahun, tidak pernah kusangka kalau kau adalah seorang bajingan yang tidak punya hati. Jaring-jaring keadilan tidak punya celah, jika kau benar-benar memahami artinya, mengapa kau masih melakukan perbuatan ini? Chang Mentian bertanya. Seluruh tubuh Huai Fan bergetar karena murka. Ia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa. Sambil memandang orang-orang ini, Jin Jiuling tanpa sadar mulai melangkah mundur terus ke dinding sebelum jatuh ke sebuah kursi. Tampaknya ia tak mampu untuk berdiri lagi. Kau mungkin tidak mengira kalau ketiga tuan ini tiba-tiba akan muncul. Nyonya pertama Gong Sun berkata. Memang, Jin Jiuling tidak pernah bermimpi kalau orang-orang ini akan muncul di tempat tersebut. Di antara saudara-saudaraku, adik keempat dan ketujuh tidak perlu dicurigai, karena itu, aku telah menyuruh mereka, bersama pelayan pribadiku, Lan Er, untuk berpencar dan mengundang Komandan Jian, Ketua Ekspedisi Chang, dan Tuan Hua datang ke sini secepat mungkin.
Kami telah menduga bahwa mereka bertiga setidaknya akan tiba di sini hari ini, maka aku pun telah mengatur sebuah pertemuan dengan mereka pagi ini. Lu Xiaofeng menyelesaikan. Salah seorang perempuan yang berbaju hijau tertawa cekikikan, Lu Xiaofeng pergi mengejar merpati itu, dan aku pun mengikuti dia. Setelah aku tahu tempat ini, kami pun membawa mereka ke sini. Tawanya terdengar seperti denting sebuah lonceng, ia tak lain dan tak bukan adalah si gadis berbaju merah. Tapi kami juga tahu bahwa mata dan telingamu sangat tajam, maka kami tidak berani mengambil resiko untuk mendekat. Wanita berbaju hijau yang satunya lagi ikut menambahkan. Apa yang kau katakan, kami tidak mendengarnya. Untunglah mereka bisa mendengar setiap patah katanya. Suaranya manis dan lembut, ia tidak lain dan tidak bukan adalah adik keempat nyonya pertama Gongsun, Ouyang King. Jin Jiuling tidak bergerak, juga tidak mengatakan apa-apa. Baru sekarang ia benar-benar kehilangan kata-kata. Kebajikan selalu menang atas kejahatan, yang benar akan selalu abadi. Mungkin baru sekarang ia benar-benar memahami arti kata-kata ini. Si gadis berbaju merah dan Ouyang King telah berjalan ke sisi tempat tidur dan membantu nyonya pertama Gongsun untuk duduk. Tiba-tiba, mereka berdua mengerutkan kening pada saat yang bersamaan dan mengernyitkan hidung. Aneh, wajah nyonya pertama Gongsun tampak memerah. Diam-diam ia membisikkan sesuatu pada mereka. Kedua wanita itu pun mulai tertawa. Si gadis berbaju merah tak tahan lagi untuk tidak tertawa hingga terbungkuk-bungkuk, ia tertawa begitu kerasnya sehingga hampir kehabisan nafas. Memang, mereka berhak untuk tertawa, dan ada sebabnya pula. Hanya orang-orang yang memiliki perasaan percaya diri yang bisa tertawa, hanya orang-orang yang tidak memiliki perasaan bersalah di hatinya yang bisa bebas dari perasaan khawatir. Orang yang tidak bisa tertawa saat ini adalah Jin Jiuling. Aku tahu kau bukan hanya bisa menyulam bunga, kau pun bisa menyulam orang buta, 2 kali tusuk dan dapat 1 orang buta. Chang Mentian berkata dengan gusar. Tapi apa yang bisa kau sulam sekarang? Bahkan jika kau bisa menyulam sepasang sayap sekarang ini, kau tidak akan dapat kabur dari jaring-jaring hukum. Jiang Chongwei memperingatkan. Satu-satunya yang bisa ia sulam saat ini adalah sebuah peti mati yang amat besar sehingga Meng Wei dan Lu Xiaohua pun bisa menemani dia di dalamnya. Si gadis berbaju merah bergurau sambil tertawa. Aku masih harus mengingatkan satu hal padamu, Lu Xiaofeng menambahkan. Mungkin sebaiknya kau tidak menunggu mereka berdua datang ke sini bersama murid-muridmu untuk berusaha menyelamatkanmu. Jin Jiuling tidak bergerak, juga tidak bicara. Saat ini, Meng Wei masih berada di Nanhai untuk terus memberikan informasi padamu tentang keberadaanku. Lu Xiaofeng menjelaskan. Tapi Lu Xiaohua telah jatuh sakit yang amat parah. Menurut kabar angin, ia mendapat sebuah penyakit yang aneh. Gadis berbaju merah tertawa dan berkata. Sepasang tangannya yang tamak, selalu meminta uang pada orang lain itu, tiba-tiba telah lenyap. Jin Jiuling akhirnya menarik nafas panjang. Satu gerakan salah, dan seluruh permainan akan kalah. Ia berkata, tidak kukira aku, Jin Jiuling, akan mengalami hari seperti ini. Jiang Chongwei pun menarik nafas. Sebenarnya, aku tahu kau akan berakhir seperti ini. Kau terlalu suka menghabiskan uang, terlalu berlebih-lebihan dalam menikmati hidup. Orang lain mengira kau tidak perlu mengeluarkan uang untuk wanita, tapi hanya aku yang tahu bahwa bagi seorang wanita sepertiku, hanya ada uang dan tidak yang lain. Ouyang King berkata, bahkan jika kau adalah reinkarnasi dari Fan An atau Song Yu, kau tetap harus punya uang untuk masuk. Lu Xiaofeng tertawa sendiri. Ia tahu bahwa perempuan ini mengatakan hal yang sebenarnya. Tapi kau adalah kekecualian, Ouyang King meliriknya dengan gusar sebelum berucap. Kau satu-satunya kekecualian di dunia ini. Oh, karena kau bukan laki-laki, kau bukan apa-apa selain seorang bajingan beralis 4. Ekspresi wajah Ouyang King tampak ditekuk saat ia menjelaskan dengan dingin. Lu Xiaofeng menarik nafas. Orang memang tidak boleh berbuat salah pada seorang wanita seperti Ouyang King. Jika kau menyalahinya sekali saja, ia akan mengingatnya seumur hidupnya. Hanya ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Nyonya pertama Gongsun tiba-tiba bertanya. Kau bertanya padaku? Jin Jiuling menoleh ke arahnya. Nyonya pertama Gongsun mengangguk. Lebih baik kau beritahu aku sekarang, di mana Su Bing berada?
Jin Jiuling tiba-tiba tertawa kecil, tapi tidak menjawab. Kau hendak menggunakan dia untuk mengancam kami? Nyonya pertama Gongsun menjadi marah. Kau tidak tahu apa yang akan kulakukan padamu? Jin Jiuling tidak memperdulikannya dan malah berpaling pada Lu Xiaofeng. Ilmu pedang majikan benteng awan putih tidak ada bandingannya, tapi ia tidak henti-hentinya memujimu, menyebutmu sebagai seorang jenius kungfu yang telah mencapai tingkatan yang tidak pernah ia temui sebelumnya dalam hidupnya. Ketika ia bicara dengan lambat-lambat, Lu Xiaofeng mendengarkan dalam diam, tahu bahwa ia akan tiba pada maksud ucapannya itu. Nyonya pertama Gongsun, dengan segala samaran, perubahan dan tipuannya, dengan ilmu pedang dan pitanya yang terbaik di dunia, masih tetap kalah darimu. Berhenti menjilat-jilat dia, itu tidak ada gunanya lagi. Nyonya pertama Gongsun mendengus dengan dingin. Tapi Jin Jiuling tetap tidak menghiraukannya dan terus menatap Lu Xiaofeng. Kakak seperguruanku, Labu Pahit, biasanya tidak begitu peduli pada siapapun di dunia ini, tapi ia memperlakukanmu secara berbeda. Karena ia percaya bahwa jepitan kedua jarimu adalah ilmu yang tidak ada tandingannya. Lu Xiaofeng diam-diam menarik nafas. Tiba-tiba ia berpikir, bagaimana perasaan Huishio Labu Pahit bila tahu bahwa satu-satunya adik seperguruannya akan berakhir seperti ini. Huo Xiu, Huo Tianqing, Yan Taishan, mereka semua adalah jago-jago di dunia ini, tapi mereka semua kalah di tanganmu. Jelas bahwa jikapun kau bukan jago kungfu terbaik di dunia, kau tidak jauh dari itu. Jin Jiuling menarik nafas lagi sebelum meneruskan. Tapi aku tidak lebih dari seorang pemburu hadiah biasa di dalam organisasi 6 pintu. Orang sepertiku tidak berharga sepeser pun di mata jago-jago dunia persilatan. Apa yang hendak kau katakan? Lu Xiaofeng akhirnya bertanya. Aku hanya ingin berduel dengan seorang jago kungfu sepertimu, untuk melihat siapa yang sebenarnya lebih baik. Jin Jiuling menjawab terus terang. Kau adalah seorang penjahat yang telah tertangkap, Nyonya pertama Gongsun menjawab sambil menyeringai. Dari mana kau mendapat hak untuk meminta duel? Jin Jiuling bahkan tidak melirik ke arahnya. Jika aku kalah, aku bukan hanya akan menyerahkan diri, aku pun akan segera memberitahumu di mana Su Bing berada. Mata Lu Xiaofeng tampak berkedip-kedip, jelas ia tergoda oleh tawaran itu. Tapi bagaimana jika kau kalah? Jin Jiuling bertanya. Apa usulmu? Walaupun kau bersedia melepaskan dia, aku tidak. Nyonya pertama Gongsun memprotes keras. Tapi Jin Jiuling bahkan tampaknya tidak mendengarkan dia. Jika kau kebetulan kalah dariku, aku hanya meminta satu hal. Aku hanya meminta agar kau mau melindungi reputasiku dan tidak membocorkan urusan ini. Kurasa, dengan memandang kakak seperguruanku, hal itu tidak terlalu sukar bagimu. Lu Xiaofeng tidak menjawab dengan segera. Ia malah berjalan dengan perlahan-lahan ke arah jendela dan membukanya. Sinar matahari terbenam tampak mewarnai angkasa, hari sudah senja. Jangan tertipu olehnya, Chang Mentian tiba-tiba memperingatkan. Orang ini licik seperti rubah, ia tentu memiliki sebuah tipuan lain di balik lengan bajunya. Tingkatan kungfunya jauh lebih tinggi daripada yang kukira. Jiang Chongwei memberi komentar. Aku telah mencari nafkah di dunia persilatan sejak kecil, telah bertarung dalam ratusan dan ribuan perkelahian, menderita puluhan luka. Chang Mentian berkata, kungfuku mungkin tidak hebat, tapi aku punya pengalaman yang lebih dari cukup. Tapi aku bahkan tidak tahu seberapa tinggi ilmunya, aku bahkan tidak mampu bertahan satu jurus pun melawannya. Hua Yifen tiba-tiba menarik nafas juga. Memang, ilmu kungfu orang ini hampir tidak terukur. Dulu aku pernah beruji coba lagi dengan Tosu Kayu dan Pertapa Cemara Kuno. Tapi dari apa yang aku lihat, ilmu kungfunya malah lebih tinggi daripada mereka. Lu Xiaofeng tampaknya tidak mendengarkan sepatah kata pun yang mereka ucapkan. Di angkasa yang penuh dengan sinar senja, sebaris angsa liar tampak terbang lewat. Musim panas sudah hampir berakhir, dalam sekejap saja sudah tiba musim gugur. Lu Xiaofeng bergumam pada dirinya sendiri. Waktu berlalu begitu cepatnya, begitu cepatnya. Jin Jiuling pun menarik nafas. Waktu memang seperti air di sungai, sekali pergi ia tidak akan pernah kembali. Bila teringat kembali saat pertama kali kita bertemu, itu sudah hampir 10 tahun yang lalu, tapi berapa puluh tahunkah usia kehidupan kita? Nyonya pertama Gongsun belum sepenuhnya pulih.
Karena kami khawatir kalau kau mengetahui rencana kami, maka dia pun mengambil obat bius yang asli. Aku tahu obat itu tidak palsu. Saat ini, ia mungkin hanya memiliki setengah dari kekuatan dan kemampuan bertarungnya. Ditambah dengan adik keempat dan ketujuh dan aku, tidak mungkin kau bisa kabur, betapapun hebatnya dirimu. Aku tahu. Tapi jika aku benar-benar berduel denganmu dan kalah darimu, walaupun aku tetap hidup, aku tentu akan terluka. Lu Xiaofeng menarik nafas. Di samping itu, kau tahu benar bagaimana sikapku jika aku benar-benar setuju untuk berduel denganmu. Jika kalah, aku tidak akan menyerangmu lagi, tak peduli apapun yang terjadi. Aku selalu tahu bahwa walaupun kau bukan seorang laki-laki sejati, kau tetaplah seorang laki-laki yang sesungguhnya. Itulah sebabnya, jika aku kalah, mereka mungkin tidak akan mampu menghentikanmu. Jika kau lolos dari sini hari ini, sangat mungkin kau tidak akan pernah tertangkap lagi dan bisa menghilang selamanya. Jika kau tahu apa maksudnya, mengapa kau terus bicara omong kosong dengannya? Apakah kau benar-benar tolol? Ouyang Qing terpaksa memotong. Lu Xiaofeng tiba-tiba tertawa kecil. Aku bukan bicara omong kosong. Lalu apa? Ouyang Qing mendengus. Aku hanya ingin memberitahu dia bahwa karena aku tidak boleh kalah darinya, maka jika aku setuju untuk berduel, ini berarti bahwa aku yakin akan menang. Kau setuju untuk berduel? Ekspresi wajah Ouyang Qing tampak berubah secara dramatis. Jika aku tidak setuju untuk berduel, maka bukankah semua yang kukatakan tadi menjadi omong kosong belaka? Lu Xiaofeng menjawab dengan acuh tak acuh. Jin Jiuling melompat bangkit dari kursinya. Bagus. Lu Xiaofeng memang Lu Xiaofeng. Lu Xiaofeng menarik nafas. Dan lagi, aku mendengar kalimat itu. Di mana kau mengusulkan untuk melangsungkan duel ini? Jin Jiuling bertanya. Di sini. Di sini? Di dalam ruangan ini? Tidak ada tempat seperti tempat ini, aku tidak ingin memberimu kesempatan yang lebih besar untuk melarikan diri. Jin Jiuling mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus sekali. Tiba-tiba ia seperti mendapatkan kembali tenaganya, ia seolah-olah telah berubah menjadi seseorang yang benar-benar berbeda. Apa yang akan kau gunakan sebagai senjata? Lu Xiaofeng bertanya. Tentu saja sesuatu yang tidak bisa kau jepit dengan jari-jarimu itu. Jin Jiuling bergurau. Kau telah membuat persiapan. Aku selalu membawa senjata ini, seakan-akan aku tahu bahwa suatu hari nanti aku akan bertarung denganmu. Di sudut ruangan itu ada sebuah lemari. Jin Jiuling berjalan menghampiri dan membukanya. Aneh, di dalam lemari itu ada sebuah tombak, sebatang golok, 2 buah pedang, sepasang kaitan, sepasang martil, sebuah cambuk, sebuah kapak, sebuah tombak berkait, dan sebuah toya besi yang amat ganjil, seperti cambuk, tapi juga seperti gada. Lemari ini jelas merupakan tempat penyimpanan senjata. Lu Xiaofeng menarik nafas. Tampaknya kau benar-benar telah bersiap untuk sesuatu, kapan saja, di mana saja. Aku orang yang amat berhati-hati, aku tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak aku yakini. Jin Jiuling tersenyum. Kau tidak melakukan duel yang tidak kau yakini bisa dimenangkan? Aku belum pernah kalah satu kali pun di dalam hidupku. Jin Jiuling menjawab dengan acuh tak acuh. Ini bukan sebuah dusta. Tapi aku juga tahu bahwa kau pun belum pernah kalah seumur hidupmu. Jin Jiuling berkata sambil menatap Lu Xiaofeng. Selalu ada yang pertama untuk apa saja? Lu Xiaofeng tersenyum. Bagus. Jin Jiuling setuju, ia mengulurkan tangan dan mengambil senjata pilihannya, ia memilih toya besar yang bobotnya paling sedikit 70 kg itu. Ekspresi wajah nyonya pertama Gong Sun tampak berubah secara dramatis. Kalian semua pergi keluar, tunggu di luar dan jagalah pintu dan jendela. Ia memberi perintah dengan nada serius. Kalian semua, tentu saja adik-adiknya serta Chang Mentian, Jiang Chongwei, dan Huai Fan. Ia tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki toya itu. Ruangan ini mungkin tidak kecil, tapi juga tidak terlalu besar. Sekali senjata ini digunakan, siapapun atau apapun yang ada di ruangan itu bisa hancur berkeping-keping setiap saat. Bahkan Lu Xiaofeng pun merasa agak terkejut.
Semula diperkirakan senjata orang ini adalah sebatang jarum jahit yang ringan seperti bulu, tapi tiba-tiba malah berubah menjadi toya yang beratnya hampir 100 kg ini. Mungkinkah kungfunya telah mencapai taraf di mana ia bisa menggunakan senjata berat maupun ringan dengan sama mudahnya? Apa yang akan kau gunakan sebagai senjatamu? Jin Jiuling bertanya. Lu Xiaofeng memikirkannya sebentar. Tiba-tiba ia melihat bahwa di sudut lemari itu adalah sekantung jarum jahit. Maka ia memilih sebatang jarum jahit. Jin Jiuling tertawa terbahak-bahak. Barang bagus. Aku menggunakan toya besi raksasa ini, sementara kau menggunakan jarum jahit itu. Jika orang lain melihat ini, mereka tentu akan mengira bahwa kaulah si bandit penyulam yang sebenarnya. Aku mungkin bukan si bandit penyulam, tapi aku masih bisa menjahit. Lu Xiaofeng menjawab dengan santai. Tapi bisakah kau menyulam orang buta? Mata Jin Jiuling tampak berkerlap-kerlip. Tidak. Mata Lu Xiaofeng mulai bersinar-sinar seperti pedang dan ia menekankan setiap patah katanya. Cuma orang mati. Nyonya pertama Gongsun tidak meninggalkan ruangan itu. Ia malah berdiri dalam bisu di sudut ruangan. Wajahnya tidak menampilkan emosi, tapi di dalam hatinya ia tersiksa oleh perasaan khawatir. Ruangan ini terlalu kecil dan senjata pilihan Jin Jiuling membawa kekuatan yang terlalu besar. Sekali ia memulai serangannya, Lu Xiaofeng bahkan mungkin tidak memiliki ruangan untuk menghindar. Toya itu panjangnya kira-kira 1,5 m, jarum jahit itu hanya sekitar 3 cm. Senjata yang mereka ambil benar-benar berbeda, yang satu mengandalkan kekuatan, yang satunya lagi mengandalkan kecepatan. Yang satu berat luar biasa, yang lainnya ringan luar biasa. Kelembutan mungkin bisa mengatasi kekerasan, tapi kecepatan tidak bisa mengalahkan kekuatan, dan yang ringan hampir tidak mungkin mampu melawan yang berat. Dinilai dari senjata, Lu Xiaofeng jelas berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Bisakah kau tinggalkan ruangan ini juga? Jin Jiuling tiba-tiba mengajukan sebuah permintaan. Kau takut kalau aku menyerangmu dari belakang? Nyonya pertama Gongsun mengejek. Aku tahu kau bukan jenis orang yang mau berbuat seperti itu, Jin Jiuling tersenyum. Tapi keberadaanmu di dalam ruangan ini masih merupakan ancaman bagiku. Nyonya pertama Gongsun bimbang dan melirik Lu Xiaofeng dari sudut matanya. Nyonya pertama Gongsun menarik nafas dan akhirnya meninggalkan ruangan itu, tapi sebelumnya ia masih sempat menoleh dan berseru, aku hampir pulih 80%. Walaupun kau kalah, ia tetap tidak akan bisa kabur. Lu Xiaofeng tertawa kecil. Jangan khawatir, aku tidak bermaksud membiarkan dia kabur. Jin Jiuling tersenyum. Ruangan ini adalah tanah kematian, aku pun sedang memikirkan pepatah, hampir menemui ajal dan kembali, itu. Sebelum ia selesai bicara, toya di tangannya telah mulai bergerak. Bobot sesungguhnya toya itu adalah 87 kg. Di tangannya, sebuah toya seberat 87 kg tampak seringan bulu. Gerakan yang ia gunakan pun cepat, tangkas dan gesit, persis seperti orang yang menggunakan sebatang jarum jahit. Gerakan pertama ini saja sudah mengandung 6 atau 7 macam perubahan yang berbeda, tapi toya itu sama sekali tidak menimbulkan suara ketika diayunkan di udara. Lu Xiaofeng sampai menarik nafas. Baru sekarang ia tahu bahwa Jin Jiuling adalah orang yang suka menyembunyikan kemampuannya dan bahwa ilmu kungfunya benar-benar tidak terukur. Baru sekarang ia percaya bahwa Tosukayu, Pertapa Cemara Kuno, Huishio Labu Pahit, dan yang lainnya memang bukan tandingannya. Otaknya berputar cepat, gerak-geriknya bahkan lebih cepat lagi. Ia mundur ke belakang dengan cepat dan ringan dan menusukkan jarumnya dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Oh! Ujung jarum itu menusuk udara seperti sebatang anak panah yang lepas dari busurnya. Jarum itu mungkin seringan bulu, tapi di tangannya, benda itu seakan-akan mencapai bobot 1 ton. Jurusnya keras, keji, dan membawa tekanan, persis seperti orang yang menggunakan toya. Dalam sekejap mata, kedua orang itu telah bertarung sebanyak 10 jurus. Senjata yang berat dan kuat itu malah digunakan dengan jurus-jurus yang cepat dan gesit. Senjata yang ringan dan lemah malah digunakan dengan jurus-jurus yang keras dan membawa tekanan besar. Adegan pertarungan ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan oleh siapapun. Wajah Jiang Chongwei, Chang Mentian, dan Hua Yifen telah dipenuhi oleh ekspresi takjub. Walaupun mereka tidak bisa melihat, mereka masih bisa mendengarnya.
Hanya ada suara jarum menusuk udara yang terdengar dari ruangan itu, tapi tak terdengar sedikit pun suara Toya yang besar itu. Walaupun mereka semua adalah jago-jago yang berpengalaman, tidak seorang pun dari mereka yang bisa membayangkan mengapa hal itu terjadi. Yang terdengar hanyalah suara, ses, ses, yang terus-menerus dari jarum jahit yang menusuk udara dengan semakin cepat dan cepat tapi juga terus bergerak, suatu saat di kiri, lalu di kanan, jauh lebih cepat daripada lalat manapun, apalagi manusia biasa. Hua Yifan menarik nafas. Tak heran Tosukayu selalu mengatakan bahwa Lu Xiaofeng adalah seorang jenius langka yang hanya muncul sekali dalam beberapa generasi. Ucapannya itu tidak berlebih-lebihan. Tapi Jin Jiuling lebih menakutkan lagi. Chang Mentian menjawab dengan ekspresi wajah yang suram. Oh, gerakan Lu Xiaofeng memang merupakan serangan-serangan yang cepat dan membawa tekanan berat. Tapi Toya Jin Jiuling yang amat besar ternyata tidak terdengar sedikit pun suaranya walaupun digunakan untuk melawannya. Bukankah itu lebih mengerikan? Ia tahu bahwa Jin Jiuling menggunakan Toya karena barusan ia telah bertanya pada Wu Yangqing. Pengalamannya dalam pertarungan adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh Hua Yifan yang terhormat, karena itu analisanya jauh lebih akurat daripada Hua Yifan. Hua Yifan berpikir selama beberapa saat sebelum akhirnya menjawab, aku sudah lama mendengar bahwa pengalaman Ketua Chang dalam pertarungan dan perkelahian adalah sesuatu yang langka. Tampaknya hal ini pun tidak dilebih-lebihkan. Wum. Baru saja ia menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba terdengar suara deruan seperti seekor naga yang melesat keluar dari balik awan. Jin Jiuling merubah taktiknya. Ekspresi wajah Chang Mentian berubah secara dramatis. Jurus-jurus dan teknik Jin Jiuling memang berubah menjadi cepat dan ganas, keras dan menekan, gaya yang tidak mau mengalah. Ruangan itu tiba-tiba dipenuhi oleh deru angin yang ditimbulkan oleh Toya, hampir tidak ada ruang yang tersisa bagi orang lain untuk bertahan. Ekspresi wajah Jiang Chongwei pun tampak berubah. Mungkinkah ia selama ini hanya menguji Lu Xiaofeng dan baru sekarang menggunakan kekuatan penuh? Ia bertanya. Tapi Lu Xiaofeng pun tidak mau mundur. Chang Mentian menilai. Mengapa kau berkata begitu? Jiang Chongwei bertanya. Jin Jiuling menggunakan toyanya dengan tenaga dan kekuatan penuh. Jika itu orang lain, saat ini dia tentu telah dipaksa keluar dari ruangan itu. Tapi kita tidak mendengar apa-apa dari Lu Xiaofeng, jelas ia masih bisa bertahan dan sedang menunggu kesempatan untuk menyerang. Wu Yangqing memandang padanya dengan penuh kekaguman. Orang buta ini bisa melihat sesuatu dengan lebih akurat daripada orang lain yang bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri. Lu Xiaofeng memang masih mampu bertahan. Seluruh tubuhnya seperti telah berubah menjadi sesuatu yang tidak berwujud dan tidak berbentuk, seolah-olah ia bisa berputar dan berbalik arah sekehendak hatinya. Tidak peduli bagaimanapun Toya Jin Jiuling menyerangnya, ia selalu bisa menghindar dengan mudah. Ada saat-saat tertentu di mana Toya itu telah menyudutkannya ke sebuah situasi yang gawat, tapi tiba-tiba dengan sebuah putaran tubuhnya, ia mampu menghindari semua bahaya. Wajah Nyonya pertama Gongsun semula penuh dengan perasaan cemas, tapi sekarang ia akhirnya bisa menarik nafas lega. Chang Mentian pun tiba-tiba menarik nafas. Tadinya aku mengira Lu Xiaofeng bukanlah tandingannya, tapi sekarang Jin Jiuling tidak punya kesempatan untuk menang. Mengapa kau berkata begitu? Jiang Chongwei bertanya lagi. Jin Jiuling sekarang menggunakan jurus-jurus yang keras dan kuat, tapi tenaga pasti habis. Kekerasan tidak akan kekal, ia pasti lebih cepat lelah daripada Lu Xiaofeng. Wajahnya bersinar-sinar ketika ia meneruskan ucapannya. Bila ia tidak bisa lagi mengendalikan toyanya seperti yang ia inginkan, ia akan mulai menghancurkan ruangan itu. Itu berarti tenaganya sudah hampir habis. Itulah saatnya Lu Xiaofeng bisa memulai serangan baliknya. Saat itu, sebuah suara yang keras bisa terdengar dari dalam ruangan tersebut, lalu diikuti oleh bunyi benda-benda lain yang hancur secara berturut-turut. Ia telah menghancurkan meja. Wu Yangqing berseru. Boom. Sekarang ia pun telah menghancurkan tempat tidur itu, si gadis berbaju merah berkata. Sebuah senyuman muncul di wajah Chang Mentian. Tampaknya kau akan segera mendapatkan kembali koleksi lukisan dan kaligrafimu itu. Wajah Hua Yifan pun tampak riang gembira. Jangan lupakan uang perakmu. Kabum.
Sebuah letusan yang menggetarkan bumi terasa mengguncangkan mereka semua pada saat itu. Kening Jin Jiuling telah dipenuhi oleh keringat dan kecepatan ayunan toyanya mulai melambat. Ia juga tahu bahwa Lu Xiaofeng akan segera balas menyerang. Ia maju 2 langkah ke depan dan mengayunkan toya itu. Lu Xiaofeng mundur 2 langkah dan bermaksud menggunakan langkah itu sebagai batu loncatan untuk menyerang. Tapi tak terduga, Jin Jiuling tiba-tiba melepaskan genggamannya pada toya itu, dan toya itu pun meluncur dan mengaung seperti angin ribut, terbang ke arah Lu Xiaofeng. Tidak seorang pun di dunia ini yang bisa menahan tenaga lemparan itu secara langsung. Yang bisa dilakukan Lu Xiaofeng hanyalah berusaha menghindar dengan cepat. Kabum! Bumi terasa bergetar saat toya itu membentur dan membentuk sebuah lubang yang amat besar di dinding ruangan tersebut. Kekuatan toya itu masih belum habis karena toya itu masih terus melayang ke depan. Jin Jiuling meminjam reaksi tenaga lemparan itu pada tubuhnya, mengikuti toya itu menembus lubang di dinding. Bahkan Lu Xiaofeng pun terperanjat melihat gerakan ini. Ia hanya bisa melihat bayangan seseorang melesat di depan matanya dan Jin Jiuling telah menghilang. Bang! Toya itu membentur tembok yang mengelilingi halaman dan jatuh ke tanah, tapi Jin Jiuling telah melompat ke atas tembok. Nyonya pertama Gongsun hampir panik dan ia hendak memburunya ketika tiba-tiba sebuah bayangan lain melintas di depannya, Lu Xiaofeng. Kecepatan yang begitu luar biasa. Chang Mentian menarik nafas tak percaya. Nyonya pertama Gongsun pun menarik nafas. Jika bukan karena aku masih belum pulih seluruhnya, kau pun bisa mendengarkan kecepatanku. Ia berkata dengan sebuah senyuman agak kecewa. Ia tidak memburu Jin Jiuling lagi. Dengan adanya Lu Xiaofeng, tentu ia tidak perlu ikut. Jangan khawatir, Nyonya pertama, tenaga Jin Jiuling telah hampir habis, dan ilmu meringankan tubuhnya pun bukan tandingan Lu Xiaofeng, ia tidak bisa kabur. Chang Mentian menjawab. Nyonya pertama Gongsun akhirnya tersenyum. Memang, tidak banyak orang yang bisa menandingi ilmu meringankan tubuh Lu Xiaofeng. Sekarang Jin Jiuling juga paham bahwa ilmu meringankan tubuh Lu Xiaofeng jauh lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Ia telah selangkah lebih dulu karena memanfaatkan efek kejutan tadi, tapi dalam 7 atau 8 lompatan, Lu Xiaofeng sudah hampir menyusulnya. Jarak di antara mereka awalnya adalah lebih dari 30 m, tapi sekarang tidak lebih dari 15 m. Jarak itu bisa saja berkurang hanya dalam 1 lompatan lagi. Hal yang aneh adalah Jin Jiuling tampaknya tidak terlalu cemas. Di depannya terbentang sebuah hutan kecil, di dalamnya ada beberapa pondok dan paviliun serta bunga-bunga dan semak belukar. Lu Xiaofeng adalah si bandit penyulam. Seseorang tolong cegat dia, cepat! Jin Jiuling tiba-tiba berseru. Seruan itu belum benar-benar hilang ketika 4 sosok bayangan melayang keluar dari dalam paviliun. Mereka tidak lain dan tidak bukan adalah Nyonya kedua, Nyonya ketiga, si Niko berjubah hijau, dan Jiang Qingxia. Mereka berempat melesat seperti burung walet dengan si Niko berjubah hijau dan Nyonya ketiga berada di depan. Wood! Cambuk di tangan Nyonya ketiga telah membelit kaki Lu Xiaofeng. Lu Xiaofeng begitu memusatkan perhatiannya pada pengejaran Jin Jiuling sehingga ia tidak mampu menghindari serangan itu. Nyonya ketiga menyentakkan cambuk itu dan ia hampir saja terjatuh. Sekarang Jin Jiuling telah menjauh 20 m lagi, ia sudah hampir lolos. Pedang si Niko berjubah hijau memantulkan sinar dingin saat menyerang ke arah dada Lu Xiaofeng. Lu Xiaofeng tiba-tiba mengulurkan 2 buah jarinya dan menjepit pedang itu. Si Niko berjubah hijau tiba-tiba merasa pergelangan tangannya kesemutan dan pedang itu pun terlepas. Dengan pedang di antara jari-jarinya, Lu Xiaofeng tiba-tiba melontarkan pedang itu. Tidak seorang pun bisa menguraikan kecepatan dan tenaga lontaran itu. Tidak seorang pun bisa membayangkannya. Tidak seorang pun yang akan percaya. Bahkan istilah, kecepatan kilat, pun tidak bisa menggambarkan sepersejuta saja dari kecepatan pedang ini. Pedang itu melesat seperti cahaya. Segera setelah kau menyalakan lampu, cahayanya tentu telah mencapai setiap sudut ruangan. Pedang itu lepas dari tangannya, sebuah cahaya terlihat, dan pedang itu pun telah menusuk punggung Jin Jiuling hingga ke jantung. Jin Jiuling tiba-tiba mendengar sebuah suara yang benar-benar aneh, suara yang belum pernah didengarnya. Baru kemudian ia merasakan sebuah gelombang perasaan sakit menembus jantungnya, perasaan sakit seperti jantungnya telah hancur.
Ia memandang ke bawah, dan segera melihat semburan darah muncrat dari jantungnya. Setelah semburan darah, barulah ia akhirnya melihat pedang yang telah menembus dadanya itu. Waktu ia melihat pedang itu, ia telah roboh. Tapi ia belum mati. Serangan itu terlalu cepat, bahkan lebih cepat daripada kematian. Ia masih bisa melihat Lu Xiaofeng melayang ke arahnya, cambuk nyonya ketiga telah dipotong dua oleh jari-jari Lu Xiaofeng. Lu Xiaofeng memapahnya dan membantunya duduk. Su Bing. Di mana dia? Ia berseru. Jin Jiuling balas menatap matanya, menatapnya dengan sinar tawa yang unik tetapi keji di matanya. Aku akan melihatnya sekarang, ia berbisik. Tapi kau harus menunggu lama sebelum kau bisa melihatnya. Lama sekali. Suaranya tiba-tiba berhenti, jantungnya pun tiba-tiba berhenti juga. Matanya masih mengandung tawa yang keji dan jahat itu, seolah-olah ia baru melihat Su Bing. Epilog. Kalimat itu. Lu Xiaofeng sedang mabuk. Karena ia butuh. Ia harus. Aku akan melihatnya sekarang. Tapi kau harus menunggu lama sebelum bisa melihatnya. Lama sekali. Ia faham apa maksud ucapan Jin Jiuling itu, bagaimana mungkin ia jadi tidak ingin mabuk? Walaupun ia luar biasa mabuk, ia tidak tidur, tapi masih mendengarkan penjelasan nyonya pertama Gong Sun pada adik-adiknya. Lu Xiaofeng bukan orang tolol. Sejak semula aku tahu kalau dia bukan orang tolol, aku percaya bahwa dia tentu telah melihat rencana-rencana jahat Jin Jiuling. Tapi aku tidak yakin. Ia bergumam. Walaupun aku tidak yakin, aku tetap harus membuka kedok Jin Jiuling, tidak seorang pun boleh berbuat seperti itu padaku. Dan aku harus menemukan siapa kaki tangannya. Aku tidak bisa membiarkan orang seperti ini berada di antara saudara-saudaraku, persis seperti aku tidak bisa membiarkan sebutir pasir pun tertinggal di mataku. Maka aku sengaja membawa Lu Xiaofeng ke tempat pertemuan kita, karena aku berharap bisa menemukan kesempatan untuk memberitahunya apa yang aku pikirkan dan berharap bahwa kami berdua bisa bekerja sama untuk menangkap si bandit penyulam yang sebenarnya. Tapi aku tidak bisa keluar begitu saja dan mengatakannya, karena aku tahu salah satu dari kalian adalah kaki tangan Jin Jiuling. Aku sedang kesulitan menemukan kesempatan waktu Lu Xiaofeng malah memberiku kesempatan itu. Ia ingin beradu minum denganku. Aku tiba-tiba menyadari apa yang ia inginkan, maka aku segera menyetujuinya. Saat hampir mabuk, dia mendapat kesempatan dan membisikkan dua kalimat padaku. Apakah ada di antara kalian yang melihat itu? Ia berkata, ikuti aku tahu kau bukan si bandit penyulam. Maka aku pergi bersamanya. Tapi untuk menjaga hal ini dari mata-mata, kami harus tetap bersandiwara. Maka kami bertanding 2 babak lagi. Waktu babak terakhir dimulai, diam-diam aku memberi isyarat pada adik keempat dan adik ketujuh untuk ikut masuk bersamaku, karena aku tahu hanya mereka berdua yang pasti tidak bersalah. Karena hanya mereka berdua yang masih perawan. Ouyang King, si pelacur yang hidup di rumah bordil, adalah seorang perawan? Bahkan Lu Xiaofeng pun terpaksa mengangkat kepalanya dan memandangnya dengan heran dan terkejut sebelum menundukkan kepalanya lagi dengan cepat. Nyonya pertama Gong Sun meneruskan. Aku menyuruh mereka, serta Lan Er, untuk segera berpencar dan pergi mencari Jiang Chongwei, Hua Yifen dan Chang Mentian. Mata-mata itu tentu mengira bahwa aku sedang berusaha memancing Lu Xiaofeng pergi dan tidak curiga kalau ada sesuatu yang aneh. Setelah aku pergi bersama Lu Xiaofeng, kami segera mencari sebuah tempat yang sunyi untuk berdiskusi dan membandingkan apa yang kami curigai dan apa yang kami ketahui. Saat itulah kami memutuskan untuk menjalankan rencana, hampir menemui ajal dan kembali, itu. Semua orang terdiam, tidak ada yang bicara. Terakhir, waktu Jin Jiuling berusaha melarikan diri, jelas dia sudah tahu bahwa kalian telah tiba di Yangcheng, itulah sebabnya ia mengambil rute itu. Hutan kecil itu adalah tempat pertemuan mereka di Yangcheng. Mata nyonya pertama Gong Sun tampak seperti sepasang pedang yang menusuk saat ia mengamati wajah-wajah nyonya kedua, nyonya ketiga, si Niko berjubah hijau, dan Jiang Qingxia. Jadi mata-mata itu pasti berada di antara kalian berempat? Ia meneruskan dengan dingin. Wajah nyonya kedua dan nyonya ketiga tidak memperlihatkan emosi sedikit pun, tapi wajah Jiang Qingxia telah pucat pasi.
Adik kelima Jiang seharusnya merupakan orang yang paling mencurigakan, karena ia satu-satunya orang yang mungkin memahami tata letak dan keamanan istana kerajaan dan satu-satunya orang yang cukup dekat dengan Jiang Chongwei untuk bisa mencuri kuncinya. Nyonya pertama Gongsun berkata. Ia berhenti dan kemudian tersenyum. Tapi Lu Xiaofeng telah meyakinkan diriku. Karena ia tahu bahwa Jin Jiuling dan Jiang Chongwei adalah sahabat baik dan bisa dekat dengan Jiang Chongwei sendiri tanpa bantuan Jiang Qingxia. Di samping itu, jika adik kelima adalah kaki tangannya, maka Jin Jiuling tidak akan pernah menyuruh si Kong Saising membawa kain satin merah itu ke biara masih senja. Jiang Qingxia memandang sekilas pada Lu Xiaofeng dengan mata yang dipenuhi oleh perasaan berterima kasih. Adik keenam juga patut dicurigai, karena walaupun ia telah menyucikan diri pada agama Buddha, baru-baru ini aku telah menemukan bahwa ia tidak mampu melindungi tubuhnya sebagai hartanya. Wajah si Niko berjubah hijau mula-mula tampak memerah, tapi segera berubah menjadi pucat pasi. Tapi kemudian aku berhasil mengetahui siapa kekasih rahasianya itu. Kalian tidak perlu bertanya padaku siapa orang itu, yang perlu kalian ketahui adalah bahwa dia bukan Jin Jiuling. Aku tahu orang macam apa adik keenam, jika ia telah mempunyai seorang kekasih, ia tidak akan jatuh cinta pula pada Jin Jiuling. Maka dia pun tidak mungkin. Si Niko berjubah hijau menundukkan kepalanya, air mata tiba-tiba muncul di matanya. Tapi nyonya kedua dan ketiga masih duduk di sana, wajah mereka tidak memperlihatkan emosi sedikit pun, mereka juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Nyonya pertama Gongsun tiba-tiba menoleh pada nyonya ketiga, sinar matanya tampak setajam pedang yang paling tajam. Tadinya kau benar-benar bebas dari kecurigaan, tapi seharusnya kau tidak menyerang Lu Xiaofeng waktu ia menyandera adik ketujuh, memaksa Lu Xiaofeng bertarung dengan kita. Kau juga seharusnya tidak melakukan sebuah serangan yang mematikan seperti itu saat Lu Xiaofeng sedang mengejar Jin Jiuling. Ekspresi wajahnya tiba-tiba ditekuk. Nyonya kedua, kau tahu siapa mata-matanya, mengapa kau masih duduk di situ? Nyonya kedua masih duduk di sana, tapi golok peraknya telah berada di dalam genggamannya. Tiba-tiba, dengan sebuah tusukan ke arah belakang, ia menikam ke arah pinggang nyonya ketiga. Ini adalah sebuah serangan yang mematikan. Tapi nyonya ketiga sama sekali tidak berusaha menghindar. Seakan-akan ia memang bersedia dan telah bersiap untuk menerima serangan ini. Tapi saat itulah sumpit di tangan nyonya pertama Gongsun melayang. Salah satunya berhasil menjatuhkan golok nyonya kedua, sementara yang satunya lagi menotok jalan darahnya. Seluruh tubuh nyonya kedua tiba-tiba membeku, seolah-olah ia mendadak telah berubah menjadi batu. Nyonya pertama memandangnya dan mulai bicara dengan perlahan-lahan, sebenarnya, sudah lama aku tahu kaulah orangnya. Untuk mendanai kebiasaan Jin Jiuling yang boros, kau telah menghabiskan uang kita dalam jumlah yang cukup banyak. Kau sadar bahwa aku akan tahu cepat atau lambat, maka kau harus membunuhku. Dan setelah aku mati, hanya kau yang dapat menggantikanku. Di wajahnya yang beku, kening nyonya kedua tampak telah dipenuhi oleh butiran-butiran keringat yang amat besar. Tapi kita tetaplah bersaudara, asal kau memperlihatkan sedikit penyesalan dan mengakui kesalahanmu, aku akan memaafkan dan melupakan perbuatanmu. Nyonya pertama Gongsun menarik nafas panjang. Tapi kau seharusnya tidak melakukan sebuah serangan yang begitu keji pada adik ketiga, jelas kau tidak menyesali perbuatanmu, tapi malah berniat membiarkan adik ketiga menjadi kambing hitam dan mati sebagai penggantimu, kau. Ia tidak meneruskan tapi malah berjalan menghampiri dan melepaskan totokan nyonya kedua. Pergilah, pergi. Ia berkata dengan muram. Aku hanya berharap bahwa setelah kau pergi, kau bisa memberiku sebuah penyelesaian. Nyonya kedua tidak pergi, ia malah balas menatap nyonya pertama Gongsun, matanya penuh dengan perasaan takut dan putus asa. Ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Golok perak tadi telah jatuh di atas meja. Ia memungutnya, dan tiba-tiba membacokkannya ke lehernya. Tapi kali ini goloknya dijatuhkan lagi, kali ini Lu Xiaofeng yang menjatuhkannya. Lu Xiaofeng, dalam keadaan setengah mabuk, mengibaskan tangannya dan menjatuhkan golok perempuan itu. Saat yang begini indah, di pesta yang demikian meriah, mengapa kau masih berusaha membunuh orang? Ia bergumam. Aku. Nyonya kedua menggigit bibirnya. Aku bukan berusaha membunuh orang, aku hanya ingin membunuh diriku sendiri. Lu Xiaofeng tertawa, tawa yang sungguh-sungguh, tapi dipaksakan. Apakah kau bukan orang?
Nyonya kedua tercengang. Lu Xiaofeng meneruskan gumamannya. Jika kau telah bersalah, lalu mengapa berbuat salah lagi? Hati telah mati, mengapa orangnya harus mati juga? Di luar sana sudah cukup banyak kebencian, mengapa ditambah dengan kecemasan lagi? Sudah cukup banyak darah yang tertumpah, mengapa ditumpahkan lagi? Nyonya kedua menatapnya untuk beberapa lama. Tiba-tiba ia meletakkan kepalanya di atas meja dan mulai menangis dengan hati yang hancur. Nyonya pertama Gongsun memandang Lu Xiaofeng dan tiba-tiba tersenyum. Baiklah, aku akan mendengarkanmu sekali lagi. Tapi, Lu Xiaofeng memotongnya. Semua yang perlu dikatakan telah dikatakan, mengapa bicara lagi? Orangnya telah mabuk, mengapa tinggal lebih lama lagi? Ia bangkit dengan sempoyongan dan dengan perlahan-lahan, berjalan ke arah pintu. Tapi Nyonya pertama Gongsun menghalangi jalannya. Kau akan pergi sekarang? Benarkah? Air matanya tampak setajam pedang yang paling tajam. Tidak ada pesta di dunia ini yang tidak akan berakhir, mengapa tidak sekarang? Yang harus pergi akhirnya akan pergi, mengapa tidak sekarang? Kemana kau akan pergi? Karena aku akan pergi juga, mengapa kau harus bertanya? Nyonya pertama Gongsun menatap matanya. Karena aku telah bertanya, mengapa kau tidak memberitahuku? Ia menjawab sambil bergurau. Lu Xiaofeng tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, aku tidak perlu bertanya, dan kau pun tidak perlu menjawab, karena kemana kau akan pergi, ke situ juga aku akan pergi. Lu Xiaofeng tiba-tiba membelalakan matanya. Kau tahu kemana tujuanku? Dua jago pedang yang paling terkenal di dunia persilatan dalam 300 tahun terakhir akan berduel di puncak Gunung Zijin. Nyonya pertama Gongsun tersenyum. Duel ini tidak hanya akan mengguncangkan dunia, tapi akan terus dibicarakan hingga berabad-abad. Bagaimana mungkin aku mau ketinggalan? Kau tahu tentang hal itu? Aku juga tahu bahwa tanggal duel mereka bukanlah tanggal 1, tapi tanggal 15. Tadi Jin Jiuling mengatakan tanggal 1 karena ia sedang berusaha membuatmu pergi. Tanggal 15? 15 Agustus? Perayaan musim gugur. Nyonya pertama Gongsun mengangguk dan mulai bersenandung. Malam bulan purnama, puncak Zijin, sebatang pedang dari barat, seorang malaikat dari luar langit. Tamat. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.